Saya akan menelisiknya eksklusif. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Saudara, saya akan mewawancarai perwakilan negara yang mengurusi soal advokasi hak asasi manusia. Bung Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Bung Taufan, sehat selalu Bung Taufan? Insya Allah, sehat. Amin. Bung Taufan, Komnas HAM adalah perwakilan negara yang ketika ada masalah hak asasi manusia, maka Komnas HAM yang harus berdiri paling depan, tentunya bersama dengan Presiden. Saya ingin tanya, ada kasus-kasus yang sampai saat ini masih menggantung. 18 tahun Munir misalnya. Kalau kita mau ke belakang lagi, ada lagi. Tapi saya ingin tarik dua misalnya. Kasus Munir dan kasus demo di Bawaslu yang menyebabkan ada 9 orang tewas. Dan sampai sekarang juga nggak jelas kasusnya. Bagaimana Komnas HAM nilai ini? Ya, untuk kasus Munir, sebetulnya dulu ini kan dibentuk TPF oleh Presiden SBY. Ya. Memang betul ada Komnas HAM juga di situ. Tapi kan kemudian juga proses peradilan atau penegakan hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, sampai kemudian pengadilan, itu ya hasilnya seperti yang kita tahu. Polikarpus dihukum sekian belas tahun, kemudian di Garuda dan Muhdi PR dibebaskan oleh pengadilan. Itu hampir sama sebenarnya dengan 3 berkas penyelidikan Komnas HAM ya, tentang HAM berat. Itu soal tes LY, kemudian juga ada Timur Timur, dan satu lagi Tanjung Priok ya, yang juga terduga pelakunya itu semua dibebaskan oleh pengadilan. Benarkah peristiwa-peristiwa tragedi besar yang dalangnya dekat dengan kekuasaan tidak akan pernah bisa dibongkar? Ya, kalau kita mau bicara impunitas ya memang seperti itu. Dari mulai tadi saya katakan ya, 3 pelanggaran HAM berat yang sudah sampai diadili, kan semuanya kemudian tidak ada yang dihukum. Ada 12 berkas lagi sekarang. Bahkan di pengadilan bebas. Belum, masih di tingkat Kejaksaan Agung, belum diteruskan ke penyidikan. Kenapa begitu? Iya, berkali-kali dipulangkan ke Komnas HAM dengan berbagai alasan yang menurut kami itu tidak sejalan dengan Undang-Undang 26. Saya ungkapkan, misalnya pola-polanya adalah bentuk TPF, tim pencari fakta, lalu kemudian bekerja, hasilnya lalu dokumen TPF-nya hilang. Lalu Komnas HAM melakukan penyelidikan misalnya, ini kasus yang lain misalnya. Lalu penyelidikan disampaikan ke pihak kejaksaan, namun bolak-balik terus tidak dilakukan proses penuntutan. Dan kasus-kasus ini kemudian terus berulang, termasuk juga ada yang disebutkan tadi, misalnya sampai ke pengadilan, tapi ada intimidasi yang kemudian menyebabkan hasil putusan hakimnya tidak maksimal. Tidak maksimal ya. Dibongkar saja tidak, dimasukkan ke penuntutan bermasalah. Di sidang pun gagal. Ini bahaya sekali ketika ada kejahatan, tapi tidak pernah bisa diungkap. Yang banyak orang katakan bahwa impunitas itu memang masih sangat kuat di Indonesia. Terutama kalau dia menyangkut kekuasaan atau institusi-institusi tertentu yang memang dia tidak bisa dijangkau oleh hukum itu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM, apa yang bisa dilakukan publik untuk menuntut keadilan soal ini? Sekarang untuk kasus yang HAM berat, kami mendorong ya Presiden dan pemerintah untuk mencari paling tidak ada solusi-solusi yang lebih konkret yang itu mungkin bisa dirasakan hasilnya. Katakanlah program-program dalam rangka rehabilitasi, reparasi terhadap korban dan keluarga korban. Jadi kalau saya kerucutkan kembali kepada 2 kasus tadi yang kemudian saya angkat dalam episode ini, misalnya kasus Munir dan juga kasus demo Bawaslu yang kemudian ada kejanggalan di situ, ditembak dari jarak dekat, entah siapa yang menembak dan lain sebagainya, itu sampai sekarang gelap dan ke depan pun Anda memprediksi sulit untuk dibongkar, meskipun tidak boleh putus asa untuk terus mengusutnya. Betul. Untuk kasus Bawaslu itu lebih unik ya menurut saya, karena memang di peristiwa lapangan yang kami selidiki itu ada berbagai hal yang misterius ya, terutama dengan beredarnya juga pada waktu itu kasus soal kepemilikan senjata, tapi ternyata kemudian tidak diteruskan. Hanya ada 5 kasus yang kami sampaikan ke Mabes Polri waktu itu yang terkait dengan penyalahgunaan SOP dari aparat atau petugas lapangan. Itu ditindak, tapi kan bentuk tindakannya
dia lebih kepada Internal. tindakan disiplin, administrasi disiplin kepada. Tapi bahwa ada orang-orang tertentu yang nggak tahu jelas dari mana membawa senjata, lalu menembak dengan jarak dekat, para pendemo dan lain sebagainya, yang kemudian juga sampai sekarang nggak tahu, dan polisi sempat kemudian menyampaikan itu, namun kemudian proses hukumnya juga terhambat karena apa juga tidak tahu. Tidak tahu. Mudah-mudahan satu saat akan terungkap, meskipun kita hanya bisa berharap dan juga berusaha. Tentu ini tadi saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kekuasaan, entah ini kekuasaan di zaman yang manapun, tentu ini berhubungan gitu ya. Ya, betul. Tetapi kalau dia menyangkut mungkin aparat yang lebih rendah, ya seperti kasus terakhir Pendeta Yeremia di Intan Jaya, misalnya hasil investigasi Komnas HAM, kemudian itu berhasil ya memastikan ada proses hukum terhadap aparat TNI. Tapi kan itu di level yang bawah. Jadi tidak sepenuhnya dia ketika levelnya bawah itu tidak sepenuhnya impunitas, tapi tidak sepenuhnya juga memenuhi aspek-aspek keadilan bagi korban dan keluarga korban itu. Baik, terima kasih. Bung Taufan Damanik, Ketua Komisioner Komnas HAM, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Bung Taufan, sehat selalu. Saudara, saya hanya mengambil 2 kasus dari sejumlah tragedi lainnya yang belum terungkap sampai sekarang. Pertanyaannya kini, akankah semua tragedi-tragedi ini akan terungkap di depan? Atau sesungguhnya tragedi yang terkait dengan pelanggaran HAM yang diduga berat tidak akan pernah bisa dituntaskan? Saya akan melisiknya eksklusif